kepada orang-orang kudus, kepada kita semua untuk kita baca dan kita renungkan firman Tuhan. Yakobus pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan ayat 18. Kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring, karena firman Allah berkata iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. 1, 2, 3. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah apa? Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah apa? Jadi ini firman Tuhan mengingatkan kita kalau kita ada pergumulan, ada masalah, jangan cari manusia, jangan cari orang lain, jangan cari uang, tetapi cari Tuhan dengan berdoa. Sekali lagi baca firman Tuhan tadi mana ayat yang ke-13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah apa? Ya berdoa. Kalau ada seorang bergembira, baiklah apa? Menyanyi. Ayat 14 sama-sama. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi ini juga salah satu pengertian kalau kita menerima pengurapan, yang sakit disembuhkan Tuhan. Olesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ayat 15 sama-sama kita baca. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya luar biasa ya. Doa yang lahir dari iman menyelamatkan orang yang sakit, membangunkan, dan Tuhan akan mengampuni dosa kita. Wow. Terus ayat berikutnya 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan apa? Saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan apa? Sangat besar kuasanya, amin. Terus 17 sama-sama. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6. Perhatikan ayat ini, Elia manusia biasa. Dia bukan Superman, dia bukan orang hebat. Elia sama seperti kita, manusia biasa. Dan Elia bersungguh-sungguh berdoa. Mungkin bedanya sama kita juga berdoa tapi tidak sungguh-sungguh. Nah Elia manusia biasa, dia berdoa supaya hujan jangan turun. Dan wow, Tuhan dengar doanya. Ayat berikutnya yang terakhir sama-sama. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Katakan amin. Boleh tepuk tangan buat Raja kita, haleluya. Silakan duduk semuanya, puji Tuhan. Shalom. Bilang kiri kanan, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Semua mengalami kebaikan Tuhan. Kalau dia enggak mau dengar saudara, kasih cubit, dia bilang Tuhan baik. Kasih tahu Tuhan baik, amin. Semua mengalami kebaikan Tuhan, amin. Saya selalu gitu ya, kalau ada sesuatu yang menyentuh hati, suka terharu. Nah lagu tadi itu bagus tuh, yang Speak the name of Jesus. Saudara tahu bahwa nama Tuhan itu banyak sekali. Dari El Shaddai, Adonai, kemudian Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, El Roi, begitu banyak namanya. Nama Tuhan. Kenapa Tuhan bilang begini? Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Why? Kan Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Karena nama itu kudus. Nama itu kudus, nama itu pencipta. Nama itu yang tidak ada menjadi ada. Ingat kalau kita berdoa dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan. Makanya segala sesuatu berdoa itu harus diakhiri dengan nama Yesus. Nah saudara ini kasih Tuhan. Dari semua nama-nama itu. Kan ada kita sebut, karena ada Lord, Landlord. Ada tuan rumah, landlord, tuan.
Terus kita pakai God, itu cuma nama-nama yang nama jabatan, tetapi yang powerful. Masih ingat Yesaya bilang, dia disebut Allah yang perkasa. Masih ingat? Penasehat ajaib. Allah yang perkasa, penasehat ajaib. Raja damai, apa lagi? Raja damai, penasehat ajaib. Dari nama itu semua, malaikat datang kepada Maria dan bilang kepada Maria, karena anak itu lahir, beri nama Yesus. Dari segala Allah perkasa, mak papa yang kekal, Adonai, Elohim, dari menjadi satu, namanya Yesus. Yang berarti Allah menyertai kita. Nama itu begitu powerful. Nah, kita semua ada nama. Dan nama ini kita harus respect. Jangan sembarang menyebut nama itu. Saya begitu takut kalau menyebut nama itu. Jangan sembarang. Karena Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut nama itu dengan sembarangan. Yohanes 14 bilang ayat 13. Coba OHP. Yohanes 14 ayat 13 bilang apa? Kalau kamu berdoa. 1, 2, 3. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. Sekali lagi. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. Aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Setiap kali kita menerima mujizat, jawaban doa, Bapa di surga yang menerima kemuliaan. Ayat 14 coba terakhir kita baca ayat ini. Ayat yang ke-14 sama-sama kita baca. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tidak ada nama lain. Makanya Filipi 2 bilang tidak ada nama lain yang kepadanya diberikan kepada manusia. Masih ingat Filipi 2 dikatakan, itulah sebabnya, Filipi 2 ayat 9 kalau salah, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Filipi 2 8 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama di atas supaya bertekuk lutut semua yang ada di bumi, di bawah bumi, dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Firman Tuhan nih. Filipi 2 kalau saya, bukan 19 ayat 89, 25 ayat 19. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Makanya kalau kita berdoa, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya karena kita doa di dalam nama Yesus. Doa makan, doa pagi, doa bangun, doa apa saja diakhiri dalam nama Yesus. Karena nama itu yang didengar oleh Bapa di surga. Makanya Yesus berkata, kalau kamu berdoa, call him Father. Bapa yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Ayo kita mau berdoa sama-sama doa Bapa kami. Dengan hormat saya undang berdiri semua kita mau berdoa. Sama-sama doa Bapa kami. Ini doa yang sempurna yang Allah berikan kepada kita semua. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Sekali lagi, dan ampunilah akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Sekali lagi, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi
lepaskanlah kami daripada yang, sekali lagi, lepaskanlah kami. Sekali lagi, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan bagi Raja kita. Silakan duduk. Bapak Ibu, saya suka bilang bangun pagi, mari kita berdoa Bapa kami. Dulu di gereja Protestan kami di Gemim, dulu itu setiap minggu diucapkan, tetapi itu diucapkan hanya mulut. Tidak menjadi rema, tidak menjadi daging, tidak menjadi hidup dalam hidup kita. You tahu doa itu doa sempurna. Masalah makan ada di situ, masalah pengampunan ada di situ, dan watch yang terakhir. Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Apa yang kita minta, kita butuhkan Bapa yang punya. Apa yang punya. Makanya pada waktu kita menerima jawaban, di-granted, disembuhkan, Engkaulah yang menerima kemuliaan, hormat, kemuliaan. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, Engkau yang punya. Makanya doa orang benar. Siapa orang benar? You and me yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Makanya jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Elia manusia biasa. Alkitab berkata dia berdoa sungguh-sungguh. Kepala itu sampai di bawah lutut itu dia berdoa. Berdoa kepada Tuhan supaya hujan yang turun. Jangan turun dan hujan tidak turun. Karena yang punya hujan Bapa yang di surga. Yang punya semuanya Bapa kita yang di surga. Makanya Yesus ajar murid-muridnya. Call him Father. Karena Bapa selalu mendengar dan mengasihi kita. Kita punya anak. Kalau anak itu dia baik, jahat atau dia berbuat sesuatu, tetap Bapa mengasihi anak. Makanya yang punya surga, Bapa kita semua, Bapa di surga. Dan dia mau, Yesus waktu datang sebagai manusia, Markus 1:35. Apa yang diperbuat oleh Yesus? Markus pasal 1 ayat 35. Dia bangun pagi-pagi. Waktu masih gelap. Dan dia pergi berdoa. Bangun pagi-pagi. Yang diperbuat Yesus dia apa? Berdoa. Makanya pesan Tuhan bulan ini adalah pray, change everything. Hanya dengan doa akan mengubah semuanya. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara yang dikasih Tuhan, orang Kristen kalau ngomong doa malas. Orang Kristen suruh berdoa bukan malas, karena apa? Nggak kelihatan. Doa lagi. Saya teringat ada satu jemaat di New York, dia hilang mobil. Hilang mobil, dia datang ke door di rumah saya. Di Queens, dia kemudian, Pak mobil saya hilang. Saya nggak tahu mau buat apa. Ayo mari masuk dulu. Ayo kita berdoa. Dijawab apa? Doa lagi. Ayo kita doa lagi. Justru itu yang harus kita berdoa supaya mobil ketemu. Nah jadi cara pandang kita, kenapa? Karena berpikir gak kelihatan. Tapi justru itu yang powerful akan membangun iman kita. Makanya doa yang lahir dari iman. Kita baca. Doa yang lahir dari iman. Menyembuhkan yang sakit. Doa yang lahir dari iman. Mengampuni dosa. Kata firman Tuhan. Doa itu yang Tuhan mau kita lakukan every day. First thing in the morning. Call him Father. Doa yang lahir dari iman. Dan doa seperti ini saudara ada tantangan. Ada proses. Aku sebagai orang percaya masih ingat kisah Daniel. Dituduh yang enggak kepada Daniel. Kemudian sudah ada gua singa yang akan dimasukkan kepada dan akan dimasukkan ke gua singa.
Dan apa yang diperbuat oleh Daniel? Daniel pasal yang ke-11 ayat 9 kalau nggak salah. Atau teman coba sebentar ya. Daniel pasal 6 ayat 11. 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat hukuman mati sudah terima. Iya kan? Surat hukuman mati sudah terima. Apa yang diperbuat oleh Daniel? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya di tingkat-tingkat yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Katakan amin. Garis bawahi seperti yang biasa dia lakukan. Everyday disiplin mengandalkan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Bukan balas dengan kejahatan, bukan balik emang cuma lu bisa, gue juga bisa. Kamu mampu juga gue bisa mampu. Kamu hebat, gue juga hebat. No. Daniel mengambil keputusan. Kata firman Allah, cari Tuhan dengan berlutut, merendahkan diri. Orang yang berlutut merendahkan diri itu menyentuh hati Bapa di surga. Makanya 2 Tawari 7 ayat 14 berkata apa? Masih ingat 2 Tawari 7, 14? Jika umatku, masih ingat? Merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, maka aku akan mendengar dari surga. Apalagi memulihkan negeri mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, coba mulai malam hari ini, check and recheck kita punya iman kita kepada Tuhan. Seberapa banyak kita berdoa satu hari? Seberapa banyak kita punya pengharapan kita bawa kepada Tuhan setiap hari. Karena itu kunci untuk kita menerima mujizat Tuhan. You tahu kunci itu kan kecil. Saudara pernah melihat kunci sebesar pintu? Pernah lihat? Saya punya kunci ini kecil. Kunci rumah. Kunci rumah ini kecil untuk membuka pintu yang besar. Pintu segede apapun, mau lapis baja kek, mau pakai apapun, hanya pakai kunci yang kecil. Untuk kita buka pintu yang besar. Tahukah saudara, untuk kita melihat mujizat Tuhan dalam hidup kita, perkara-perkara yang besar, kunci doa. Hanya bisa humble yourself, berdoa, dan mujizat Tuhan itu terjadi. Kunci kecil. Makanya Lukas pasal yang ke-6, kalau nggak salah, Lukas 6 dikatakan bahwa 10, kalau kamu setiap perkara kecil, Tuhan akan berikan kepada kamu perkara-perkara lebih besar. Maka apa yang diperbuat oleh Daniel, Injil Lukas kalau nggak salah, iya betul. Lukas sebentar, 16 maaf, Lukas 16. Lukas 16 ayat 10 dikatakan, 16 ayat 10. Bahwa kalau kamu setiap perkara-perkara yang kecil, kata firman Tuhan. Tuhan juga akan tambah-tambahkan perkara yang lebih besar. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Coba kita lompat kepada ayat yang ke-13. Coba lihat, kita lihat ayat 13, kata firman Tuhan. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia juga ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada apa? Nah, hidup kita itu tiap dua pilihan. Tuhan, mamon. Tuhan atau mau kerja. Tuhan mau ngopi atau Facebook. Tuhan atau mau apa? Kerja. Mau melakukan sesuatu. Kalau kita disiplin
Tuhan setia kecil. Ada apa-apa cari Tuhan. Ada pergumulan apa cari Tuhan. Digosipin orang cari Tuhan. Mau makan pun cari Tuhan. Dalam pekerjaan cari Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Setia yang kau lakukan itu. Dapat masalah datang, dapat hukuman mati datang. Dapat mungkin bilang kamu gak bisa dikredit. Kamu gak bisa tolong, gak bisa ditolong. Datang kepada Tuhan. Seperti Daniel. Kita berkata apa? Daniel lakukan itu setiap hari. Sudah terjadi mujizat? Belum. Daniel mesti bawa dulu ke goa singa. Bapak Ibu lihat saya baik-baik. You senang gak senang goa singa itu ada. Goa singa itu ada. Seperti Daud dan Goliat. You senang gak senang Goliat itu ada. Bagaimana kita bisa kalahkan Goliat? Bagaimana kita bisa hadapi di goa singa? Mulai dari kita dulu. Kita punya iman, kita punya waktu, kita punya kesempatan kita dengan Tuhan. Siapa Tuhan yang kita sembah? Dia menghadap Allah ke Yerusalem dan tiap hari dia berdoa cari wajah Tuhan. Pada waktu di goa singa, itu demonstrasi doa orang benar. Kuasa Allah di surga, Bapa di surga yang punya kuasa, kerajaan dan kemuliaan. Kuasa itu didemonstrasikan di dalam gua singa. Karena yang punya singa juga Bapa di surga. Boleh katakan amin? Kuasa Tuhan yang mengatupkan mulut singa. Karena ada orang benar di dalam gua singa. Dan Tuhan selamatkan Daniel. Saudara lihat di sana. Dan pembalasan adalah hak Tuhan. Saudara lihat orang yang menghukum, yang menghakimi Daniel. Mereka yang dimakan oleh gos. Jadi setan pakai segala cara untuk curi waktu kita. Curi kesempatan kita supaya tidak ada waktu berdoa. Gak ada waktu untuk baca Alkitab. Lagi baca Alkitab ngantuk. Lagi baca Alkitab ada telepon. Itu mengganggu hidup kita. Tetapi satu prinsip, Daniel dia mengambil keputusan. Masih ingat pada waktu di kerajaan. Daniel pasal 1 kalau nggak salah coba lihat di sana. Ayat 18 dikatakan bahwa Daniel Sadrak, Mesak, Abednego berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Masih ingat itu kan? Pertanyaannya, ada yang tahu kenapa? Kenapa mereka nggak mau makan makanan raja? Padahal itu kan enak. Di situ ada tenur rangsa, ada brenibon, ada ikan enak. Itu makanan raja kan enak-enak. Why? Kenapa mereka nggak mau makan itu makanan raja? Ada yang tahu? Karena makanan raja itu selalu dikasih sesajen. Dikasih kepada pada dewa-dewa berhala. Jadi mereka tahu ini dikasih kepada dewa, dipersembahkan kepada dewa-dewa berhala. Bukan kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sehingga mereka bilang, kami tidak mau makan itu. Kami makan sayur saja. Makanan yang tidak enak. Ya, makan sayur saja. Dan kasih tes. Uji kami. 10 hari kemudian didapati Sadrak, Mesak lebih smart. Lebih pandai daripada mereka yang makan makanan raja. Respect him, andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan dan Tuhan juga respect dan menghormati mereka. Ingat baik, setiap kali kita itu melayani Tuhan itu dihormati oleh Bapa. Tahu kan firman-Nya? Di mana aku berada, di situ hambaku berada. Kalau salah Yohanes 12 coba. Yohanes 12 ayat 46 apa ayat 16. Di situ dikatakan bahwa di mana aku berada, hambaku berada. Dan siapa yang melayani Bapa, siapa yang melayani dia dihormati oleh Bapa. Kalau kita mau ketemu presiden, saya sudah ketemu presiden Indonesia, sudah ketemu presiden Amerika. Untuk ketemu presiden persyaratan banyak sekali. Begitu banyak sekali.
Dan kalaupun mau foto sama presiden, waktu itu diminta bayar 2.500. 1% untuk foto dengan Presiden Bush waktu 2005. Saya bilang saya nggak mau bayar, saya ketemu aja sudah. Anyway, untuk mau ketemu presiden ada protokol. Ada semua persyaratannya. Waktu mau ketemu Jokowi masih baru mau jalan, Jokowi! Sambil mau foto pun nggak bisa anyway. Saudara yang dikasih Tuhan, itu manusia. Orang itu hormat, respek kayak gitu. Ini Bapa yang punya langit, bumi, laut, dan segala isinya. Yang selamatkan kita, Dia yang menghormati kita. Ketemu ayatnya? Yohanes 12 atau 46 coba. Atau ayat yang ke 16. 26, maaf ya, 26. Yohanes 12, 26. Coba kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ayo yang nyaring. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Tepuk tangan dulu bagi Raja kita, haleluya. Kasih tahu kiri kanan, engkau dihormati Bapa. Begitu powerful. Makanya tetap rendah hati. Kalau engkau diberkati, tetap rendah hati. Sudah di-granted, tetap rendah hati. Amin. Karena Allah menentang orang congkak. Allah menentang orang congkak. Saudara baca tadi ayat firman Tuhan tadi itu terus kepada tadi Yakobus 5 sampai ke terusnya di ayat 7-8 kalau nggak salah, Allah menentang orang congkak. Coba ada kalau nggak salah. Di mana tadi itu ya? Yakobus berapa tadi? Yakobus 5. Coba kita terusin bacanya itu sampai dengan ayat yang ke 7-8 kalau nggak salah itu Allah menentang orang congkak. Benar nggak itu ayatnya? Anyway, nah kembali lagi kepada firman Tuhan. Jadi poin saya Bapak Ibu, lihat saya baik-baik. Yesus kasih teladan. Number 1, wake up in the morning, berdoa. Doa apa? Saya kasih tahu doa Bapa kami. Boleh katakan amin? Ini sederhana tetapi orang lupa. Pada waktu engkau berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu juga. Bukan, ampunilah, doa Bapa kami itu kan. Seperti kami juga mengampuni orang yang diulang-ulang tuh. Kalau hatimu lagi kesel, hatimu lagi kepahitan, ulang-ulang tuh. Sampai beres kalau bisa sebut namanya. Misalnya Tuhan aku ampuni Pak Nehemia. Tuhan dia khotbah menyinggung saya. Tuhan ampuni. Ulang-ulang sebut ampuni Pak Nehemia. Aku ampuni Pak Nehemia. Aku ampuni Pak Nehemia. Aku ampuni. Berulang. Sampai benar-benar beres. Pas ketemu Pak Nehemia. Shalom Pak. Haleluya. Senang sekali ketemu Bapak. Iya kan? Jadi seperti itu, kira-kira seperti itu. Shalom Pak, makasih. Lebih keras lagi gak apa-apa Pak, khotbahnya. Lebih menyinggung lagi biar saya masuk surga. Kira-kira seperti itu. Kemudian engkau yang sedang mengalami ketakutan dalam doa, lepaskan kami daripada yang jahat. Ya kan dalam doa Bapa kami, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ulang-ulang itu. Kemudian kalau lagi berdoa sesuatu belum dijawab, misalnya kesembuhan atau minta apalagi surat belum di-granted, ulang-ulang. Engkau pernah berhenti berdoa sampai engkau melihat mujizat Tuhan. Jadi yang kedua, please disiplin. Disiplin, jangan berhenti berdoa. Cari Tuhan. Sepanjang hari you sibuk, before you sleep, datang sama Tuhan, berlutut cari Tuhan. Disiplin dan apa? Read the Bible, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, ingat kunci. Doa lagi, ingat ini kunci. Baca Alkitab lagi, ini kunci. Itu yang akan membuka pintu. Pintu berkat, pintu mujizat ini. Kunci. Kecil kelihatannya. Tapi kalau you gak setia ini, gak akan pernah terbuka pintu. Makanya Yesus bilang, kalau lu doa, masuk pintu, kunci, biar lu dengan Bapa. Dia lihat hati you yang berdoa. Iya kan?
Karena you yang sudah buka pintu duluan. Buka pintu, masuk. Lu doa. Karena apa saudara? Kalau lu tidak doa, tidak mulai buka pintu dari Tuhan. Sia-sia semua. Sungguhan. Hamba Tuhan lihat saya baik-baik. Entah you singer, pemusik. Kalau you di sini, you gak doa. Daging yang keluar. Gak ada urapan. Percuma. Kita mau kasih entertain sama siapa? Mau hebat sama siapa? Kita ini kan menyenangkan Tuhan. Memuji Tuhan. Karunia kan pemberian. Lu bisa main, lu bisa nyanyi kan pemberian Tuhan. Yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi waktu kita kembalikan, dihormati oleh Bapa. Diberkati oleh Tuhan. Nah, makanya setelah ini kasih Tuhan. Pelayan Tuhan, hamba Tuhan lihat saya baik. Begitu juga you sebagai penerima tamu. Kalau you datang kesel di rumah, Shalom, mukanya kayak sudah, urat senyum sudah putus. Shalom, you kasih transfer apa kepada dia? Iya kan? Mungkin kalau lu sakit gigi ya tinggal di rumah, jangan kasih shalom sama orang. Karena itu semua, itu kan Alkitab bilang dari dalam lubuk hatiku akan mengalir aliran kehidupan. Jadi pada waktu you datang ke gereja melayani, dari depan, dari pintu gerbang, hidupmu sudah benar, hidup kudus berdoa. Shalom! Langsung ada urapan nih. Iya kan? Jangan sampai, shalom! Boleh pinjam duit? Susah itu, parah itu. Tapi kalau shalom, silakan beribadah. Welcome to the, rumah Tuhan. Engkau akan diberkati. Kemudian puji-pujian. Kayak tadi kita rasakan hadirat Tuhan. Tadi saya pengen nyanyi terus aja deh. Tapi it's okay. Belum semua bisa mengerti hadirat Tuhan. Belum semua kita punya atmosfer iman ini belum level semua sama. Saya itu biasa kalau misalnya at least kalau sudah ada 50%, 60% terasakan atmosfer iman, langsung saya panggil ke depan pengurapan. Tapi yang lain saya lihat masih bingung ini. Kenapa gue mesti ikut pengurapan hari Sabtu bukan hari Minggu. Bagaimana mau ada hadirat Tuhan? Ya kan, tapi semua baik semua di sini kok, baik semua. Amin, amin, amin. Saudara dikasih Tuhan, Allah selalu lihat hati kita. Masih ingat Daud? Ya apa kan? Mau cari raja, kemudian. Jadi sewaktu kita disiplin berdoa, kita minta daya tahan. Daya tahan, kekuatan hanya dari Roh Kudus. Seperti apa? Daya tahan seperti apa? Tidak sanggup kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam. Itu daya tahan. Saya ulang lagi. Tidak sanggup. Matius 26. 41 coba. Tidak sanggup kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Ulang lagi. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh penurut daging lemah. Jadi daya tahan kita itu di situ. 1 jam saja. Nggak ada tuh doa. Tuhan, kau tahu kan aku capek. Bangun, amin, besok pagi. Masih bangun, masih bagus lu bangun. Nggak ada itu. Spend time, kan bisa memuji Tuhan. Tadi waktu kamu menderita berdoa. Kamu bersuka cita menyanyi. Sembah Tuhan di kamar kan bisa doa di kamar nyanyi sama Tuhan. Di mobil juga bisa sembah Tuhan, nyanyi. Sambil drive bisa memuji Tuhan. Spend time dengan Tuhan. Nah, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Terus apa lagi? Apa lagi? Terus. Ya 1 jam berapa? Di atas ya? Di atas ya sebelumnya kalau nggak salah. Ayat 3. Ya. Yes. Setelah itu ya kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang apa? Dan berkata kepada mereka, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku nih? Masih ingat kisah ini berdoa di mana? Di mana dia berdoa? Di Getsemani itu dia ada apa? Ngapain?
Dia bergumul. Di Getsemani itu dia bergumul. Keringatnya seperti titik darah. Dia meminta daya tahan supaya nanti waktu disalib dia mampu. Kenapa mampu disalib? Dia bilang, Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Orang-orang ini yang kasih mahkota duri yang pukul dia. Kenapa dia mampu berdoa di kayu salib seperti itu? Karena daya tahannya sudah dapat di Getsemani. Di Getsemani itu dia berdoa, Bapak, jikalau mungkin penderitaan ini, cawan ini lalu, biar lalu. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. You tahu berapa kali? 3 times. Dia ulang-ulang, Bapak, jikalau mungkin, murid-murid apa yang tidur? Nggak kuat. Sampai Tuhan bilang, sanggupkah 1 jam saja. 1 jam you berdoa, mengubah semuanya. 1 jam berdoa dengan Tuhan. Itu kekuatan kita. Jadi kalau mau tanya, saudara mau tahu kenapa Yesus mampu? Dia kan 100% manusia. Di dalam doa dia bilang apa? Hatiku merasa sedih. Seperti mau mati rasanya. Karena dia memang manusia. 100% manusia. Jadi dia kasih teladan untuk kita. Jadi Getsemani itu proses. Kita itu masuk di situ. Nah kita banyak kali gagal karena di Getsemani you gagal. Saya ulang lagi. Kita jatuh karena kita nggak ngerti Getsemani. Pada waktu kita merasa sedih hati, seperti akhirnya pingin balas, pingin kesel, pingin marah-marah, pingin hidup berbuat dosa. Lonely karena gak tahan Getsemani. Ini firman Tuhan untuk kita semua Bapak Ibu. Tuhan hadirkan kita hari ini. Dia cuma minta kita itu supaya ada daya tahan. Berdoa. Jaga-jaga doa. Jaga-jaga artinya firman Tuhan. Baca Bapak Ibu. Makin hari makin susah Bapak Ibu. Gempa bumi, masalah ekonomi. Ini kan berulang-ulang saya juga bilang. Hidup manusia ini. Hancur rumah tangga, hancur cuma gara-gara ini. Hidup kita hancur cuma gara-gara ini. Jangan kamu punya 2 tuan. Ini mamon sama Tuhan. Kalau kita mau jujur nih, hidup kita masing-masing. Tiap hari kita kerja supaya apa? Dapat ini. Bahkan kita mesti bayar rent. Bayar ini, kasih perpuluhan apa. Betul. Tapi fokus kita ini atau engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan. Cari aku dulu. Maka ini akan datang padamu. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kita disuruh cari Tuhan. Kalau kita tidak cari Tuhan, setan yang cari kita. Dunia yang cari kita. Dunia sana iming-iming ini Bapak Ibu. Hancur hidup kita cuma gara-gara ini. Tipis Bapak. Mamon sama Tuhan tipis banget. Makanya kan orang bilang, Pak saya gak bisa pelayanan. Saya ini kerja. Good. Nothing wrong untuk kerja. Tapi coba lihat prioritas kita mana. Prioritas kita mana. Iya kan? Yang tahu juga you kok. Ya Tuhan yang dengan kamu yang tahu you punya hidup. You punya kebutuhan ini juga Tuhan tahu. Bapa di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Makanya Matius 6, pasal 32 itu dibilang. 32, coba 31 dulu, dikata 31 dulu. Bapa di surga tahu. Matius 6. Bapa di surga. Ya, semua itu coba 31. Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata apakah yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Terus ayat 32 sama-sama. Yuk yang nyaring ayat 32. Semua itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu apa?
Bahwa kamu memerlukan semua itu. Bapak tahu kita perlu surat. Bapak tahu kita perlu uang. Bapak tahu kita perlu pemulihan rumah tangga. Bapak tahu kita perlu disembuhkan. Bapak tahu sebelum kita lahir Bapak sudah kenal kita. Kata firman Allah. Sebelum kita lahir Bapak sudah kenal kita. Kata firman Allah. Aku menenun engkau dalam rahim ibu. Kata Ayub Mazmur. Dikatakan. Allah menenun aku masih dalam rahim ibu. Kata firman Tuhan. Jadi Bapak di surga tahu. Bahwa kita butuh. Makanya Tuhan itu kasih persyaratan kepada kita. Kamu jangan tipu aku. Aku tidak perlu duit. Tapi aku perlu kamu punya hati yang taat kepada firmanku. Aku yang buka tingkap langit. Aku yang mencurahkan berkat kepada kamu. Uji aku kalau aku tidak berkati kamu. Itu firman. Pakai firman sudah. Jangan lawan firman deh. You mau pelit-pelit, you sendiri yang hancur. Udah, sederhana aja. Saya itu dapat kemenangan gara-gara ngomong ini. Karena banyak orang bilang, Pak nanti kalau ngomong ini uang lagi. Saya bilang, it's okay. Kalau iblis tipu jemaat, pendeta, hidup miskin gara-gara ini. Tidak berani ngomong. Padahal firman Tuhan sudah kasih tahu. Kita itu harus nabur. Kita harus memberi kepada Tuhan apa yang Tuhan punya kasih. Maka itu Yesus bilang apa? Perlu bayar pajak Petrus? Perlu enggak? Kemudian coba lihat di uang itu ada nama siapa? Ada wajah siapa di dalam uang? Ada kaisar. Kasih kepada kaisar apa yang kaisar punya. Kasih kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Kamu pergi mancing. Di mulut ikan itu ada 4 dinar. Coba sudah bisa imagine. Suruh mancing, di mulut ikan itu ada koin. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Engkau yang mempunyai langit dan bumi. Engkau yang punya. Makanya kita minta. Dengan berdoa, humble, rendah hati, minta kepada pagi bangun berdoa, Daniel disiplin, dan ketiga stamina kekuatan itu pada saat engkau susah, tersungkur, that's it. Jangan coba-coba dengan kekuatanmu sendiri, you hancur. Sudah, ada lain. Di Getsemani berdoa. Hatiku tidak kuat. Doa. Aku tidak kuat. Doa. Tidak kuat dingin. Pakai pakaian tebal. Doa. Makanya Alkitab bilang ada orang itu menjadi sakit cuma 2. Karena kebodohan dan kesalahan sendiri. Karena dosa dan kesalahan sendiri. Saudara, jangan mau hebat-hebat dah. Mau sok-sokan deh sudah. Coba saudara cari di dunia sekarang yang hidup. Dan yang sudah mati. Ya orang yang hebat. Mungkin punya YouTube atau hebat. 100% jatuh semua. Siapapun dia ya. Hamba Tuhan kah? Bos kah? Bintang film atau apa? Jatuh, pasti jatuh. Jatuh. 1, jatuh karena ini. 2, karena seks. 3, karena apa? Kesombongan. Makanya akar segala kejahatan. Apa? Masih ingat? Cinta akan uang. Hari ini saya mau berdoa. Supaya kita ini terbuka mata rohani kita. Siapa Tuhan? Makanya nama itu kudus. Nama itu suci. Datang dengan sikap hati yang kudus dan suci. Rendah hati. Every day. Boleh katakan amin? Kalau kelihatan sombong, dia kelihatan apa. Sudah. Izinkan Tuhan yang kerja sama dia. Bukan urusan lo. Pak dia ini pemarah, dia ini begini, dia berbuat. Di doa, serahkan sama Tuhan. Istrimu, suamimu, ke anakmu. Pak anak saya itu kena drug seperti itu. Doa, serahkan kepada Bapa yang di surga.
Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Boleh katakan amin. Dan yang terakhir, mari kita berdiri bersama-sama. 1 Tawari pasal 4 ayat 9, ini doa Yabes, saudara terkenal, pasti tahu ini. 1 Tawari pasal 4 ayat 9 dan 10. Tawari 4 ayat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Terus ayat berikutnya sama-sama. Ayat yang berikut, ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan apa? Sama-sama baca. Dan apa? Sekali lagi, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara perlu perlindungan? Nih kata firman Allah. Saudara perlu berkat? Tuhan jawab, memperluas daerah, apalagi usaha kita. Tanganmu menyertai aku. Kita rindu tangan Tuhan menyertai kita. Ini firman Tuhan, tanganmu menyertai aku. Apalagi dia bilang apa? Melindungi aku. Kita perlu perlindungan Tuhan setiap hari di pekerjaan supaya tidak terjadi kecelakaan. Banyak orang Philadelphia yang kerja di pabrik, terpotong tangan. Tangan itu kepotong karena mesin. Cuma lihat kereta mau datang, jatuh pingsan, tebak kereta mati. Begitu gampang setan orang Kristen semua nih. Ada yang bunuh diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang tahun kita akan menghadapi apa kita nggak tahu. Dibilang gelap lah. Tahun 2003 ini tahun gelap, tahun resesi, itu kata-kata dunia. Tapi kata-kata firman untuk kita bilang apa? Kemenangan. Bangkit, menang. Boleh tepuk tangan bagi Raja kita, haleluya. Haleluya. Bangkit, menang dengan apa? Doa. Menerima kekuatan doa. Dan jangan salah doa. Yakobus pasal 4, masih ingat? Sebagai terakhir coba, Yakobus pasal 4. Jangan salah berdoa. Yang kita minta apa? Untuk apa? Keinginan kita sendiri. Makanya gak dapat doanya. Yakobus pasal 4 coba ayat 1-3 kita baca sama-sama dengan suara nyaring. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dibilang ada orang berdoa juga, tapi salah berdoa. Makanya doa yang selalu di akhir, engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doa selalu berkata, biarlah Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Itu doa-doa. 1, 2, 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Ayo, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Terus ayat berikutnya sama-sama, kamu mengingin sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, iri hati. Kamu iri hati tapi kamu juga tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi sederhana saja kalau ada ribut dalam rumah tangga, coba cek and recheck, ada doa enggak? Ada banyak masalah di dalam gereja, coba lihat ada doa enggak? Ini kan iri hati apalagi bertengkar, berkelahi. Tapi puji Tuhan sini baik semua, enggak mungkin berkelahi lah. Banyak doa soalnya di sini. Boleh katakan amin? Ayat berikutnya coba lihat ayat 3 sama-sama. Ayat 3 atau kamu berdoa juga tetapi yang kamu minta, kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk apa? Memuaskan hawa nafsumu. Segala sesuatu yang kita minta untuk nafsu kita tidak akan bakal menerima jawaban dari Tuhan. Maka selalu Tuhan mendengar apa yang kita butuh. Yang kita butuh pasti dia berikan. Di surat pasti 100% Tuhan pasti kasih granted sama kita. Dalam nama Yesus, betul. Kesembuhan pasti akan sembuh.
itu pasti disembuhkan oleh Tuhan. Nah, ada yang enggak. Berkat pasti diberikan berkat kepada kita. Karena itu Allah kita Allah yang berkat. Allah yang memberkati hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan berarti you berdoa 2 jam. Kemudian Tuhan tambah sayang kita. No. Dia itu Allah penuh sayang, kasih. Semakin kita banyak berdoa, kita yang tambah sayang Tuhan. Karena Allah adalah kasih. Amin. Kita yang tambah sayang. Kalau dia itu memang dia Bapa yang baik. Dia sangat sayang sama kita. Terima kasih Bapa. Makasih Roh Kudus untuk hadirat-Mu dengan kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami malas berdoa. Ampuni kami kalau kami selalu salah dengan kedagingan kami. Dengan dosa kami, ampuni kami. Kami jadi malas berdoa. Anggap remeh untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Forgive us Lord, ampuni kami. Setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Aku berdoa pada waktu kami di Getsemani. Please kuatkan kami Abah. Please kuatkan kami. Kalau kami waktu sedih, seperti mau mati, biar kami cari Tuhan. Andalkan Tuhan. Ampuni kami kalau kami selalu memikirkan dengan kekuatan kami, logika kami, ampuni. Kami cari manusia, andalkan manusia, ampuni kami. Andalkan uang, ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Aku berdoa ya Tuhan, pada waktu kami di Getsemani, dan Engkau kuat, Engkau mampu. Aku berdoa kekuatan dan kemampuan yang sama berikan kepada kami hari ini. Berjaga-jaga dan berdoa. 1 hari 1 jam, minimum 1 jam. Kita berdoa dan berdoa, merendahkan diri, mencari wajah-Mu. Bapa Surgawi, aku berdoa biar hari ini Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Aku berdoa Roh Kudus, Engkau sendiri yang menjamah kami, menguduskan kami, dan menyucikan kami.